was something about you that day. I can still hear the shimmering sound. The hill is near, let's get right up. Walk up to the very top. We couldn't tell the sky from the ground. I know my life will never be the same after that day. You wrap me around your fingers and you stay. I don't ever wanna be alone again. In spite of all, you're my best friend. Selamat siang Ibu Bapak, bisa perkenalan dirinya? Ya, nama saya Ibu Ali Junaiti. Karolain Ade, biasa dipanggil Bang Ket. Ya. Saya mau tanya-tanya nih mengenai taman baca ini. Yang pertama, sejak kapan sih berdirinya atau sejarahnya bagaimana, bisa diceritakan? Berawal sebenarnya sih berawalnya dari sejak ada almarhum orang tua gitu. Oh iya. Jadi kita tuh pernah bersepakat sih, aku tuh punya cita-cita pengen punya ini bagaimana sih rumah ini agar ada anak yatim gitu. Ditanya sama almarhum waktu itu. Iya. Bagus kalau kayak gitu ya, tapi kita kembali lagi ke finansial. Artinya artinya gini, gue belum punya uang, belum punya pekerjaan tetap, oke lah waktu itu. Penting orang tua tuh doain aja sih sebenarnya. Kita sebenarnya tahun belajar ini bukan secara pragmatis ya, artinya tiba-tiba muncul ke tahun belajar kita. Kita udah ada rencana mau desain gitu, desainnya gimana sih. Tapi kita jujur ya, kalau aku tuh memang basically-nya bukan di sini, di pendidikan bukan. Artinya kita sebagai desain atau konseptor, kita butuh orang partner gitu yang lebih faknya gitu, lebih mengerti lah di bidang pendidikan. Nah, seiring waktu kita juga pernah cari-cari tim pengajar yang sukarelawan yang tidak dibayar gitu. Yeah. Kita cari relawan yang tidak dibayar, sedangkan kita di sini pun tidak dikenakan biaya spesial apapun gitu untuk biaya gitu. Untuk anak-anaknya. Iya. Nah, karena itu ya udah deh. Alhamdulillah sih sebenarnya Allah kasih jalan selama beberapa tahun, selama cita-cita itu belum tercapai, dan ada sih terbesit ya, mungkin namanya niat ibadah sama sih sebenarnya kan ya. Iya. Apa masalahnya sih selama pandemi ini gue gunain untuk kegiatan belajar mereka, terutama miris ya kalau kita lihat gitu, nanti bakal apa sih habitnya mereka itu biasa bangun pagi, belajar, pergi sekolah, main, pulang. Dan sekarang yang kita lihat ialah cuma bermain aja gitu, tanpa pantauan orang tua pun kita nggak tahu. Nah, di sini kita pengen terjun sih, bukan merangkul lah gitu kan, kasihan nanti habitnya bakal bagaimana gitu, kita nggak tahu. Kegiatannya agar lebih bermanfaat gitu ya. Nah, itu sebenarnya itu sih. Nah, makanya kita ajak siapa nih? Ada Bu Eli nih. Dan aku pun tahu kapasitas Bu Eli ialah selaku pengajar. Artinya kita punya partner lah gitu. Dan alhamdulillah Bu Eli itu sangat support lah. Artinya Bu Eli juga bukan hanya mengajar juga, founder juga, ini juga adalah bagian dari filantropi mendukung teman belajar kita. Gitu sih. Kalau boleh tahu dari sejak kapan, tahun berapa? Tahun baru kemarin sih, sekitar 2 bulan lagi anniversary. 2020 kemarin ya? 2020 bulan Mei, tanggal 5 September salah. Jadi masih pandemi ya waktu itu? Masih pandemi ya, itu kan tadi berawal dari niat sehingga Allah kasih bisa jalan selama pandemi ya, makanya kita manfaatkan gitu selama pandemi gitu dong sih. Kira-kira ada berapa orang pengajarnya? Dua ya? sebenarnya. Kalau aku tuh cuman backup aja sih. Backup gitu. aja. Selama belum ada tim pengajar ya aku deh bantu
itu gali sama Kasopwatu Lumah. Fasilitasnya ada apa aja nih Pak? Kalau untuk fasilitas sih kita berdasarkan apa adanya gitu, bukan berdasar keinginan gitu. Sebenarnya jujur ya, pernah kita nggak mau buka open donasi gitu untuk sebagai pendukung belajar kita. Artinya ya kita apa adanya ya, kita duduk biar aja mereka belajar. Tapi alhamdulillah teman-teman mau ngebantu juga sih. Bang, gue mau bantuin aja bang, transfer ya nggak usah, datang aja gitu. Takutnya kan kita nggak mau kan kalau transfer, lebih baik datang aja gitu. Dan banyak juga teman kadang, bang butuh apa teman belajar kita nggak butuh apa-apa gitu, demi apapun kita butuh doa itu aja. Tapi alhamdulillah jalannya ada terus ya. Ya alhamdulillah jalan ada. Kalau suka dukanya dalam mengajar anak-anak ini gimana Bang? Kalau menurut apa sih flashbacknya bagai apa? Ialah kecilnya kita dulu gitu ya sih. Ternyata mendidik anak seusia segitu, ternyata tantangannya harus penuh sabar gitu. Tuh. Pesan Bapak selama berlangsungnya kegiatan ini, penyuluhan produk ini, pesan kesannya apa? Seperti kayak ada energi gitu, khususnya motivasi masuk itu energi. Kami juga demi apapun alhamdulillah bersyukur gitu atas ini sudah hampir di jilid kedua gitu kan. SMA Unggul sudah banyak berkontribusi sama yang mungkin dari dalam kegiatan pengabdian masyarakat gitu, masyarakat, dan itu juga kita termotivasi banget sih gitu, apalagi dengan dilibatkannya mahasiswa untuk kegiatannya, sehingga dampak efeknya ialah kembali ke anak-anak. Oh ternyata ini loh, bukan seperti kakak-kakak ini nanti kuliah, artinya itu dorongan, motivasi. Iya itu menurut aku ya. gitu. Mudah-mudahan SMA Unggul apa ya jadi bagian apa support kita di sini gitu, dalam hal pendidikan ya, demi apapun dalam kutip, bukan demi hal yang hal pendukung. Dan ini jujur saya banyak terima kasih sebelumnya gitu, juga sangat membantu kita juga sih sebenarnya. Untuk harapan ke depannya, Untuk harapan ke depannya Taman Baca ini. kita sih mudah-mudahan doain aja semoga kita komitmen dan berkonsisten. Itu yang sulit itu komitmen gitu kan. Kalau kita tidak lari dari komitmen, insya Allah ada jalan sih sebenarnya. Harapan kita ialah insya Allah kita mau menampilkan orang-orang yang berkompeten gitu, orang yang punya kapasitas, kita hadirkan di sini untuk masyarakat setempat gitu, khususnya di taman belajar kita. Terima kasih Ibu, Bapak atas waktunya.